umumnya kita gunakan dalam pemeriksaan dan tindakan praktis di bidang THT. Yang pertama, saya akan perkenalkan ini adalah merupakan lampu kepala. Jadi memang ada banyak merek dan banyak tipe. Pada prinsipnya lampu kepala yang kita pakai merupakan semacam senter sumber cahaya yang bisa kita nyalakan dan kita matikan. Ada yang bentuknya wireless atau tanpa kabel seperti ini. Ada juga yang tersambung dengan kabel dan bisa dinyalakan dan dimatikan. Jadi biasanya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pegangannya, dan umumnya bisa kita kencangkan maupun kita kendorkan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan lingkar kepala. Kemudian juga ada tabung lampu yang juga bisa kita posisikan ke atas maupun ke bawah, dan juga ada beberapa tipe yang bisa kita fokuskan sehingga semakin fokus cahayanya maka kita akan mendapatkan sumber cahaya yang lebih terang. Jadi kita mengupayakan pada saat kita memakai lampu kepala, posisi tabung kepala sejajar dengan mata kita, sehingga kita saat melakukan pemeriksaan posisi kepala tidak lelah karena terlalu menunduk maupun menonggak. Kemudian yang selanjutnya kita akan mulai alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan di telinga. Yang pertama adalah otoskop. Pada prinsipnya sama, otoskop merupakan sumber cahaya yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Kemudian di belakang dari otoskop terdapat loop atau kaca pembesar yang kita bisa ubah posisinya. Kemudian dia akan tersambung dengan spekulum telinga yang kita bisa posisikan, kita sesuaikan ukurannya, apakah untuk dewasa, untuk anak, maupun untuk bayi. Jadi cara memasangnya mudah, kita pilih yang sesuai ukurannya dengan kanalis akustikus penderita. Kemudian di sini ada semacam cekungan yang bisa kita selipkan dengan tonjolan di spekulum sehingga kita bisa pasang. Dan sudah kita pasang, maka dia yang kedua adalah kakinya, dan kita bisa lihat di sini ada angka yang menunjukkan frekuensi suara yang dihasilkan oleh garpu tala tersebut. Cara mengaktifkannya supaya standar dan tidak terlalu keras atau terlalu lunak, maka kita bisa mengaktifkan garpu tala dengan menjentikkan kaki dari garpu tala, sehingga ujung kaki dari garpu tala akan bergetar. Jika kita pegang kakinya, maka getarannya akan terhenti dan suara tidak lagi dihasilkan oleh garpu tala. Jadi frekuensi yang paling rendah pada umumnya 128 Hz, kemudian akan berlipat dua ke frekuensi berikutnya, jadi 128, 256, 512 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat yang umumnya kita gunakan di THT. Jadi yang pertama adalah pinset atau pinset telinga, bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah pinset bayonet, bentuknya seperti ini, jadi memang dia panjang seperti bayonet. Untuk pinset yang digunakan di bidang THT memang pada umumnya dia bersudut, sehingga pada saat kita memegang dan berusaha menjepit benda di dalam hidung maupun telinga, maka ujung dari benda tetap bisa terlihat dan tidak tertutupi pandangan kita oleh telapak tangan pemeriksa. Jadi kita cara memegangnya seperti pinset ini merupakan kelanjutan dari telunjuk dan jempol kita. Jadi kita gunakan seperti ini. Sama di pinset juga kita gunakan seperti ini. Jadi merupakan kelanjutan dari telunjuk dan jempol kita. Beberapa probe yang biasanya kita gunakan di bidang THT, baik untuk tindakan praktis maupun pemeriksaan THT. Yang pertama adalah hak tajam. Jadi yang baik memang dia berdiameter kecil sehingga tidak menutupi liang telinga maupun gendang telinga, kemudian ujungnya betul-betul tajam sehingga kita bisa gunakan untuk menusuk benda yang akan kita keluarkan. Jadi yang baik seperti ini. Kalau contoh yang lain adalah kalau seperti ini dia terlalu besar ukurannya, bisa kita bandingkan. Yang baik adalah yang ini. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan kapas. Jadi yang saya sarankan memang lebih baik yang seperti ini. Jadi dia diameternya kecil, kemudian lilitannya tidak terlalu rapat. Kalau seperti ini biasanya lebih sulit untuk kita lepaskan kapasnya, dan karena diameternya lebih besar
maka lebih banyak daerah yang tertutupi di liang telinga. Kemudian ada lagi ring hug. Seperti namanya, dia memang berujung seperti cincin, tetapi ada sudut sehingga kita bisa gunakan untuk mengkait benda-benda yang akan kita keluarkan dari liang telinga maupun kafum nasi. Jadi yang biasa kita gunakan memang seperti ini bentuknya. Kalau yang buatan pabrik biasanya terlalu besar seperti ini. Bahkan ada yang tidak bersudut, jadi lebih enak yang seperti ini. Pada pemilihan kapas, pertama kita mengambil sedikit kapas, kemudian kita letakkan pemilih kapas di tengahnya, kemudian kita jepit seperti ini dan kita putar. Jadi yang kita putar adalah pemilih kapasnya sampai kapas terlilit pada pemilihan kapas seperti ini. Setelah kita pakai dan ujung kapas tercemar oleh cairan dari penderita, untuk melepasnya kita mengambil sedikit kapas lagi sebagai pelapis di bagian cotton dragon yang terpilin. Kita jepit seperti ini, kemudian kita putar kontralateral sehingga kapas yang telah terinfeksi oleh cairan penderita bisa kita lepas dengan mudah. Pemeriksaan di daerah hidung ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama, untuk alat ada spekulum hidung. Jadi spekulum hidung pada intinya pegangannya sebenarnya kurang lebih sama, tetapi yang berbeda adalah ukuran dari spekulumnya. Jadi ada yang untuk dewasa seperti ini, untuk anak, maupun untuk bayi. Jadi cara megangnya meskipun ujung spekulumnya berbeda, tapi cara memegangnya tetap sama. Jadi dengan menggunakan tangan kiri dan kita menggerakkan gagang dari spekulum dengan bantuan telapak tangan dan jari-jari seperti ini. Dan posisinya tetap sama, bahwa jempol ada di join dari spekulum, dan setelah posisinya kita stabilisasi dengan menggunakan telunjuk di nose tip pasien. Kemudian yang selanjutnya alat yang bisa kita gunakan adalah kaca. Jadi kalau kita membeli kaca, biasanya kita akan beli dalam satu set. Hanya yang kita gunakan adalah ukurannya yang membedakan. Apakah kita gunakan untuk pemeriksaan rinoskopi posterior atau laryngoskopi indirect. Jadi kita bisa lihat di sini ada nomornya, menunjukkan besar kecilnya kaca. Nomor 1, 2, dan 3 pada umumnya kita gunakan untuk pemeriksaan rinoskopi posterior. Kaca berukuran 4, 5, 6, dan 7 kita gunakan untuk pemeriksaan laryngoskopi indirect. Jadi karena dia kaca, kita perlu menghangatkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan pada pasien dengan cara memanaskan dengan menggunakan pemanas atau dengan api maupun dengan diberikan anti-fog supaya tidak berembun. Kemudian yang lain adalah bahan-bahan yang biasa kita gunakan di daerah hidung. Yang pertama adalah ini sporches. Jadi pada prinsipnya sporches merupakan kasa yang dibentuk khusus seperti ini, jadi mirip seperti kecebong. Ini kalau setelah kita berikan salep borzalf yang terbuat dari vaselin dan acidum boricum, maka bisa kita gunakan untuk menampon hidung pasien yang mengalami epistaksis anterior, jadi kita pasang sebagai tampon anterior. Yang lain adalah tampon belok seperti ini, juga sama, sebenarnya merupakan kasa yang diikat, tetapi kalau belum diberikan salep borzalf atau salep antibiotik lainnya memang tidak bisa kita gunakan karena memang kita butuh lubrikan dan antibiotik untuk mengurangi jumlah bakteri, karena kita akan pertahankan tampon selama 3-5 hari. Yang lain adalah kapas. Ini merupakan kapas kosmetik, sebenarnya kapas wajah yang kita bisa potong seukuran jari sehingga kita bisa masukkan ke dalam hidung tanpa khawatir akan terlepas maupun menempel di kafum nasi yang basah.
Jadi kita bisa berikan lidokain maupun PHKin pada kapas ini, kemudian kita selipkan di hidung sebagai salah satu persiapan untuk melakukan tampon atau tindakan yang lainnya. Untuk pemeriksaan kafum oris dan orofaring, kita memerlukan tang spatel atau spatula lidah. Biasanya ada dua jenis yang tersedia di pasaran yang terbuat dari besi. Yang pertama adalah yang seperti ini, jadi dia halus permukaannya tanpa ada lubang dan cenderung lebih lurus. Sedangkan satunya terdapat lubang-lubang di permukaannya dan terdapat lengkungan yang bisa kita gunakan menyesuaikan dengan kelengkungan lidah. Saya menyarankan untuk menekan lidah lebih baik menggunakan yang berlubang, karena dengan demikian pada saat kita tekan akan ada sebagian lidah yang sedikit masuk ke dalam lubang, sehingga lidah akan lebih stabil dan tidak mudah bergeser.